Alhamdulillahilladzi arsyadana wa hadana ila nahji siratil qawim wa ikhtassa bil inayati man ata ilaihi biqalbin salim ahya quluba bi ta'ati wa amataha bil ma'asi fasubhana man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin al-muntajabin, amma ba'd. Fa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin kullu nafsin dha'iqatul maut. وقال في آية أخرى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال في آية أخرى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت وعظا. وقال أيضا الموت باب وكل الناس داخله والموت كأس وكل الناس شاربه والموت سبيل wa kullun nasi qati'uhu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para jajaran guru-guru asatiz, para alim, para ulama, bil khusus yang telah menuntun kita sekalian berzikir, tahlil dan yasin, al-mukarram al-ustadz Nawan, para segenap orang tua yang hadir, para sepuh, bil khusus al-mukarram ayahanda Bapak Hanafi serta yang lainnya. Mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, namun dari hati yang paling terdalam tidak mengurangi takzim dan hormat kepada beliau-beliau, para ketua lingkungan, bil khusus juga segenap keluarga sahibul musibah almarhum al-maghfurlah ayahanda Bapak Muhammad bin Hasni, yang juga sekaligus beliau terakhir adalah pemangku khidmah di Masjid Nurul Yakin ya. Masih ya? Terakhir ya? Yuk. Belum ganti kan? Belum. Halo? Belum. Assalamualaikum. Saya bingung nih, muter-muter itu ceramahnya, kanan kiri. Mohon maaf ya para sepuh di belakang saya mantatin. Kayaknya saya doang diri sendirian ini ya. Kita hadir bersama jamaah takjiyin, ada juga ibu-ibu takjiyat pada malam keberapa ini ya? 6 ya, malam Rabu, malam ke-6 berkenaan bertepatan dengan majelis remaja malam Rabu. Besok malam Kamis majelis Bapak berurutan, alhamdulillah besok malam ke-7 ya, sehingga alhamdulillah ini 2 malam insyaallah akan menambah banyak keberkahan dan juga akan menambah kumpulan dan terpenuhinya beberapa doa-doa nanti besok ulama-ulama kita kayak kita, mudah-mudahan banyak pada bisa hadir. Saya mengajak pada malam hari ini untuk mengamalkan pesan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu uzkuru mahasina mautakum
wa kaffu an sayiatikum. Rasul berpesan kepada kita sekalian, di mana pada saat kita hadir pada acara-acara semacam ini, musibah meninggalnya orang yang kita cintai bersama, agar supaya kita selalu menyebut-nyebut akan kebaikan dari almarhum, dan sebisa mungkin kita menutup segala kekurangan almarhum selama hidupnya. Ini menjadi penting kalau kita membuka kitab Khosaisu Ummati Muhammadiyah, kitab yang dikarang oleh Dr. Allah almarhum al-maghfurlah Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani. Beliau mencatat syafa'atul musallin wal akhyari, yaitu pertolongan dari orang-orang yang mensolatkan jenazah dan juga orang-orang yang mengucap khair, khair, khair. Ada nggak di depan jenazah suka begitu ya Pak? Halo? Pak? Bengong aja ini. Ada ya? Di sini juga begitu ya? Maka prosesi mensolatkan jenazah menurut tinjauan saya ini tidak lepas dari 3 Pak. Yang pertama, kita menyerahkan dari pihak keluarga almarhum, ada seserahan namanya, menyerahkan jenazah pertama untuk disolatin. Yang kedua, dijelaskan bila mana ada masalah yang belum selesai, betul ya, terkait dengan utang. Lupa, jangan lupa mengutang Pak. Woi, ini kayaknya pada nunduk semua lagi mikir. Jadi ini sampai ke bawah ke sana Pak, urusan mati itu terkait dengan urusan utang. Ini serah jenazah. Yang kedua adalah disolatin. Selesai mensolatkan, selesai mendoakan, ada satu lagi item yang jangan terlewatkan, yaitu syahadah. Kita menyaksikan yang disebut oleh Rasul dalam hadisnya, man asnaitum alaihi ajr khairan fajabat lahul jannah. Kata Nabi, siapa yang menyaksikan siapa yang meninggal dunia, asnaikum alaihi khair, kita katakan dia itu khair, wajabat lahul jannah, maka kalau dengan ucapan kita itu wajiblah ditetapkan orang ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting buat kita ketika betul emang kita tahu kalau dia khair. Betul. Sebab dalam Azkar Nawawi pun disebutkan kagak boleh sembarangan. Kita kagak tahu khairnya main her-her aja. Halo. Ishadu atau ashidu anna hazihil janazah min ahlil min ahlil. Ditanya yang samping lu hair aja, mau lu tahu gue mau ngikut aja yang di samping. Ini jadi saksi palsu nanti Pak ya. Nah, tapi yang mana kita tahu emang beliau itu khair, bagaimana tidak khair? Beliau berkhidmah di baitun min buyutillah, satu di antara rumahnya Allah di muka bumi adalah masjid. Beliau berkhidmah di situ, tentu beliau akan mendapatkan min ahlil khair. Amin ya rabbal. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya itu dikuatkan oleh huruf tauhid, huruf taukid, innama ya'muru, sesungguhnya orang yang meramaikan masjid itu tidak lain adalah man amana billah, pasti orang itu beriman kepada Allah. Karena orang yang mengurusin masjid kalau kagak modal iman kagak bakal jadi. Betul. Kenapa Pak? Woi. Karena ngurusin masjid kagak ada tuh duit tuh. Coba ngurusin RT. Hei. Ngurusin RW ada nggak? Tuh kan main. Apalagi lurah, mungkin ke atas, mungkin banyak Pak. Men yang ngurusin masjid gitu ya. Dijajal beliau kagak ada, besok buka pendaftaran. Ada nggak yang mau daftar kira-kira? Ya, padahal ini wajabat jannah Pak.
Ini udah pasti orang yang menyolati beliau, dia akan bersaksi baik orang dia ngurusin masjid. Betul. Kan yang kagak ketahuan baiknya ngurusin kas. Bener nggak? Nyengar-nyengir aja. Kita ngurusin kas itu belum tentu khair itu ya. Insya Allah. Jadi insya Allah. Begitu yang pertama, kita mengenang banyak kebaikan beliau agar supaya semakin kuatlah persaksiannya bahwa beliau adalah ibadullah min ahlil khair. Yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita memetik pelajaran penting dari apa yang beliau alami, musibah, yaitu berupa kematian. Kematian ini Bapak jamaah sekalian adalah dalilnya sudah pasti. Jangan pakai tanya mana dia dalilnya. Nggak usah ngebet Quran, nggak usah ngebet hadis, nggak usah buka kitab, asal bendera kuning aja apa namanya. Ya udah, dalilnya udah jelas ya. Jadi dalil sejelas-jelasnya. Cuman masalahnya belum tentu orang bisa nerima itu dalil. Karena menerima peristiwa kematian memang begitu berat. Jangan kita sekalian, Bapak-bapak, ini setebal imannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, begitu beliau mendengar Nabi kita Muhammad ada yang ngabarin wafat, marah Sayyidina Umar. Dia asah pedang, kemudian dia katakan, man qala mata Muhammadun laqad ta'aqataltuh. Andai kata ada yang ngomong di depan saya bahwa Muhammad itu mati, wafat, saya penggal lehernya tuh Sayyidina Umar itu. Oh, kagak ada yang bisa nahan itu Pak. Umar bin Khattab kalau naik kudanya kuda super, kuda tinggi, kakinya sampai nyengser. Terus berapa tingginya itu ya? Pak Umar bin nggak terima dia bahwa Nabi kita Muhammad itu wafat. Yang cuman bisa ngademin itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka belajar dari bagaimana kehidupan Nabi dikelilingi oleh sahabat, kita belajar tuh ada sosok Umar yang galak. Jadi di Kreo ini masih ada juga orang yang galak, cuman galaknya galak Umar, bukan galak kutantang kutenteng orang main pedang, bukan. Ini jagain akidah. Ada yang mesti galak. Ini ngomong-ngomong nggak ada yang pecinya merah di sini ya? Tumben Kreo biasanya ada peci merah. Ada, oh nah itu dia nih. Lihat, mohon maaf ini silo banget saya soalnya ngadep ke sono lampu semua ya. Mesti ada itu. Umar bin Khattab harus ada. Tapi jangan lupa, jangan Umar semua. Kalau Umar semua kampung berkelahi mulu. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bagian ngademin, bagian ngasih nasihat. Cuman Abu Bakar Siddiq yang menasehati, tapi dengan Al-Quran beliau katakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mayyitun, mati, wa innahum, dan para nabi-nabi sebelumnya juga mayyitun. Nah ketika begitu maka Sayyidina Abu Bakar menyadarkan, wahai Umar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Wahai Umar, siapa selama ini yang menyembah Muhammad, yang menuhankan Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, sesungguhnya Muhammad itu sudah mati, nggak mungkin disembah. Dia itu juga sama, manusia biasa, bakalan mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Sedangkan siapa yang dia menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah akan hayyun la yamut, hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Maka sembahlah Allah. Artinya betapapun sayangnya kita, mendambakannya kita, cintanya kita, membutuhkannya kita, ketergantungan kita kepada manusia, toh dia juga bakalan matinya kenceng amat itu. Iya. Tuh hebat juga tuh, ngomong matinya berani banget itu. Emang kudu ada yang begitu. Pasukan berani mati. Karena emang kematian ini Pak mesti ada 3 orang itu golongan dalam rangka orang menghadapi mati.
Yang pertama munhamik. Munhamik itu orang yang kagak peduli sama kematian, bodoh amat, urusan mati belakangan, yang penting gua kenyang, yang penting gua embat, gua makan, begitu tuh. Itu namanya munham, nggak mikirin kematian, nggak mikirin masa yang akan datang. Itu munhamik, namanya orang masa bodoh. Jangan jadi yang begitu. Jangan jadi yang jadi nggak mikirin bekal buat kehidupan yang akan datang, kembalinya kita kepada Allah, karena dia masa bodoh. Mau mati kek mau kagak biarin aja, begitu tuh namanya munhamik. Yang begitu jangan dicontoh. Yang kedua muttaqin, yaitu orang yang ketakutan sama mati, tapi takutnya benar. Kenapa dia nggak mau mati sekarang, nggak siap mati sekarang? Karena bekalnya belum. Nah, kebanyakan yang begini nih, betul nggak Pak? Kalau kita ngangkat doa begini, ya Allah, andaikan besok saya melakukan dosa subuh kesiangan, matiin aja saya ya Allah. Ada yang ngaminin nggak kira-kira? Halo Pak, halo Pak, ya Allah, besok andai kata saya ngambil nyolong duit orang dikit aja, saya ambil, saya lipat dikit, ya Allah itu salah, saya akui, maka matiin saya aja ya Allah. Ada yang ngaminin nggak? Nggak ada. Halo, agak kan ya, agak berani. Ghazali. Nah yang paling terakhir tuh yang tadi nyaut mati, nah itu dia tuh namanya adalah murtado, orang yang udah siap banget mau mati. Mana dia orangnya? Ini namanya murtado, orang yang rela kapan saja Allah jemput nyawa saya, ajal saya udah siap karena bekalnya udah banyak. Quran 30 juz udah hatam, udah hafal dia. Halo, sholat malamnya 300 rakaat. Halo, hajinya udah 20 kali. Nah lo, itu yang tadi kayaknya yang teriak mati. Jadi murtado. Tapi kita bertahap Pak, estafet. Yang penting jangan yang pertama aja saya pesan. Mutakin, saya pun mutakin. Belum berani saya. Kalau besok pagi, walaupun kita nggak ada yang tahu, kalau besok pagi kita masih hidup semua, betul? Nggak ada yang tahu. Nggak ada kartu jaminan hidup yang begitu. Kalau ada kartu jaminan hidup, caleg, apa namanya kemarin pilkada ya? Kalau pilkada disebut singkatan apa sih? Pilgub, Pilgub ya, gubernur ya. Itu kalau ada salah satu calon gubernur yang menyatakan saya akan keluarkan kartu jaminan hidup, kartu jaminan, ada nggak kira-kira? Berarti aja belum tentu dijamin hidup ya. Maka ini pasti menang nih yang begini. Tapi nggak bakal bisa kita kasih jaminan soal kematian, karena idza jannal lailu hal ta'isu ilal fajri. Kalau sudah malam menutup, siang gelap begini, maka tidak ada yang menjamin hal ta'isu ilal fajri, apakah besok pagi kita masih hidup. Makanya Pak sekarang makan yang banyak Pak, makan yang banyak, minta maaf sama orang, betul, minta maaf sama orang, karena kita nggak ada yang tahu. Jadi murtado. Beginilah jamaah sekalian, bahwa kematian udah pasti. Jangankan orang biasa, Nabi kita Muhammad SAW juga fa innaka mayyitun, engkau juga bakalan mati. Cuman yang jadi masalah sekarang mati udah pasti, yang jadi masalah adalah bagaimana bekal kematian. Nah, maka kenapa Sayyidina Umar dalam kitab Nasoil Ibad itu beliau katakan innallaha katama sittatan minal khisali fi sittatin minal asya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Umar, menyembunyikan 6 perkara, 6 keadaan di dalam 6 perkara. Satu di antaranya katamallahu al-mauta fil umri. Allah sembunyikan soal mati di dalam usia manusia. Nggak ada yang tahu Pak, hatta Nabi pun nggak tahu dia kapan matinya. Kapan dia mati pastinya para nabi pun tidak tahu, karena kata Sinoma disembunyiin itu.
Tujuannya apa? Yang bagus adalah payam bagi likulli ahadin, payam bagi maka sepantasnya likulli ahadin, hina izin likulli ahadin ayyasta'id dalil maut. Kalau tahu begitu yang namanya mati tersembunyi, Allah sembunyikan di dalam usia manusia. Kapan dia meninggal, umur berapa dia meninggal, enggak ada yang tahu. Karena itulah pantas kiranya ayyasta'id dalil maut. Kita semua kudu mempersiapkan dengan kemati, kudu siap Pak mati. Likulli waktin bil ibadah, jangan sampai lepas setiap waktu untuk ibadah. Itu yang penting buat kita. Jadi ketika kita tutup usia lagi begini nih, enak nih Pak nih, Pak pulang dari sini agar yang berani ngomong. RT yang baru kepilih berani nggak ngomong kira-kira? Oh Raya, berbati lantik ya. Padahal enak yang lagi begini Pak nih. Udah rapi semua, udah bersih semua, istighfarnya udah, la ilaha illallahnya udah, mau ngapain lagi Pak? Oh, ya silakan Pak. Mati mah tidak menurut ukuran urutan ya, tidak menurut urutan abjad. Abjad kalau mati itu tidak berdasarkan nomor urut ya, tapi berdasarkan nomor cabut. Nomor apa? Pokoknya siapa yang dicabut ya, dia yang kena tuh, bukan berdasarkan nomor urut. Kalau berdasarkan abjad A sampai Z, yang enak saya. Tuh. Tapi nama saya tadi jangan pakai J ya, kalau J di tengah kena juga saya. Zainal Abidin, Z huruf terakhir, yang repot yang huruf A. Ada yang A, tapi tenang, yang A jangan jantungnya makin tinggi, jangan, karena benar yang namanya mati tidak berdasarkan huruf abjad. Kalau begitu yang untung namanya Z, tapi Z juga repot Pak. Nah iya, paling terakhir mati lah, gue mau jalan sendiri ke kuburan gitu kira-kira ya. Makanya saya tanya Pak sama Bapak, apakah Bapak yang mau duluan saya belakangan, atau saya belakangan Bapak yang duluan? Yang mana Pak kira-kira? Pak? Iya menang gua, yang megang mic gua, lu ngapain? Enggak, tapi begini juga repot. Kalau pengennya orang duluan semua, tinggal dia doang, yang nyolatin siapa? Nah itu dia. Makanya semua jangan dipikirin soal waktu, yang penting kita siap. Ayyasta'idda lil mauti kulla yaumin bil ibadah rubbama ayyab ja'ahul maut. Karena kita nggak ada yang tahu mati itu datangnya dadakan, maka sebisa mungkin jangan kita pernah tinggalin ibadah. Jangan pernah tinggalin ibadah Pak ya. Orang yang ninggalin ibadah berarti dia udah siap banget sama mati. Kayak orang pergi umroh, pergi haji ya kan, sholat di Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan 100.000 di masjid yang lainnya. Masjid Nabawi 1000 rakaat, Masjid Al-Aqsa 500 rakaat. Dia udah keliling tuh ke Aqsa udah, kemudian ke Masjidil Nabawi udah, ke Masjidil Haram udah, nginep 12 hari sembahyang di Masjidil Haram, dia kumpulin 1 rakaat aja 100.000. Begitu pulang umroh, pulang haji kagak sembahyang lagi udah. Emang apa ditanya? Ya stoknya masih banyak Jakarta, pala lupa ya. Masya Allah, lu kata menempuh jalur surga itu segitu gampangnya? Enggak Bapak sekalian. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau katakan, man dakhalal qabra bi ghairi zadin fa ka'annama raqibal bahra bila sabinatin. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur itu Pak, tanpa ada bekal yang banyak, bekalnya kurang, faka'annama raqibal bahra bi ghairi sabinatin, seakan-akan dia nyebrang lautan kagak pakai perahu. Bapak responnya kurang kurang tanggap karena nggak ngerasain. Makanya sekali-kali
Saya Pak, kali-kali Bapak ke Tanjung Pasir itu ya, mau nyebrang ke Pulau Seribu, jangan pakai perahu, jajalin, biar tahu bagaimana rasanya kelelep tuh. Itu baru jarak tempuh dari Tanjung Pasir ke Pulau Seribu, segitu jaraknya Pak, masih dekat. Lalu gimana kuburan yang dikatakan bahrun amik, lautan yang paling dalam itu kuburan. Orang kalau kagak bekal nyelemnya banyak, maka pastilah dia akan tenggelam. Makanya di kuburan itu kalgoriqil mugawis, seperti orang yang dia hanyut lagi-lagi minta tolong Pak. Cuman emang ini rahasia, disembunyiin, makanya orang kagak tahu kalau yang di dalam lagi kelelep, lepek, kagak tahu, dia sampai teriak-teriak tolongin gua, makanya di kuburan sambil ngerokok di atas, cus, bener kan? Ada nggak yang di kuburan ngopi mengerokok? Santai aja, santai bro, sini bro, sepi banget nih bro, gitu tuh. Ya, kopi masih anget, ngopi di atas kuburan enak, betul. Kenapa? Karena dia kagak ngerasain yang dibawa lagi dikemplangin, betul. Masya Allah Pak, itu kalau dalamnya kuburan dia tahu, maka dia kagak bakalan punya melupakan untuk berbekal, karena dalamnya bahrun amik disebut, yaitu lautan yang sangat dalam. Itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka berapapun modal kita untuk menempuh jalan yang begitu jauhnya, berasa kagak cukup, berasa nggak cukup, maka itulah perlu tambahan bekal. Dari mana kita dapat tambahan bekalnya? Dari malam ini nih Pak. Malam ini sampai ke 7, ntar kita jeda dikit ketemu 15, ketemu 40, terus nanti setiap malam Jumat, ini kita lagi nambahin bekal, lagi nambahin. Lalu kita doain, Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal wa balligh mithla sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ini adalah bentuk hadiah kita, bentuk kiriman kita, kiriman SAR namanya, SAR. Apa tuh artinya SAR? Oh, kalau ada musibah banjir, ada apa, kan ada tim itu namanya itu ya. Itu tim SAR Pak. Kalau di dunia aja kita dapat musibah ada SAR-nya, bagaimana kalau di akhirat? Bagaimana keadaan kita di kuburan? Katanya kuburan itu adalah baitul zulmah, baitul wahdah, baitul wahsyah. Kuburan itu adalah gelap Pak. Tahu kuburan gelap Pak? Halo? Nggak percaya Pak? Nah iya, nggak percaya nyelam situ ya. Enggak, dari luar aja kita tahu kuburan gelap. Yang tukang nguburin kan tahu itu kuburan gelap ya. Digali, betul. Begitu dikali dikasih liang, betul kan? Liang lahat, namanya lubang apa? Lalandang. Itu dimasukin, betul kan? Udah dimasukin, diselipin, ditutupin kayu nggak? Tutupin, betul. Begitu ditutupin kayu, kayunya renggang apa rapet? Itu masih renggang, itu kelihatan dikit, rapetin, kayaknya kagak boleh ngintip sekali itu dia. Betul. Itu masih tutupin. Itu sisanya ada berapa? Ada 6 papan masih sisa. Udah sekalian tutupin. Apa didobel dia? Betul. Setelah ditutup, kemudian tanahnya kan diuruk, diinjek nggak? Nah, saya kasih tahu, yang injek jangan anaknya, apalagi mantu. Mana mantu? Jangan, nggak boleh, adabnya nggak boleh begitu. Anak nginjek, ngikut nguruk, terus ngikut nginjek. Jangan anak mantu berangkat naik ke atas, jangan dia yang nginjek. Adabnya kagak, yang meninggal babanya, anaknya. Kadang nginjek mantunya gergetan banget lagi, gejetan banget. Waduh, jangan ya. Ini orang lain tuh bayangin gimana kagak gelap. Digali dalam satu lubang, dikasih selipan biar dia nyempil dikit, ditutup pakai papan Pak. Betul. Diuruk, ditekan, ditenet, dikasih kundukan lagi. Bukan rata, dikasih kundukan. Ini isyarat betapa kuburan itu gelap Pak.
wa baitun wahsah, dan di kuburan itu nggak ada petunjuk arah. Di sini enak, ada gang bahagia 1, gang bahagia 2, kan gitu ya, enak. Orang JNE juga beres, betul kan? Paket nggak ada yang nyasar, ada alamatnya. Lah di kuburan ada paket apaan? Betul nggak ada. Ini Pak RT ya, jangankan, mana ada RT kuburan. Betul. Baitu wahsah, ini tempat kagak ada arahnya. Wa baitu wahdah, sendirian aja di kuburan. Di kuburan sendirian. Tapi kalau pengen di kuburan rame-rame, ini bulan baik, bulan Rajab. Siapa yang memuliakan bulan Rajab, maka la tatrukuhu wahidan paridan. Orang itu yang memuliakan Rajab, besok di kuburan kagak bakal sendirian. Ya, jadi hikayat itu begitu tuh, Pak. Ada orang mulai bulan Rajab, beli baju baru, pakai baju baru. Begitu dia wasiat sama anaknya, nanti kalau emak meninggal, tolong ini baju yang untuk memuliakan Rajab, jadikan sebagai kain kapan saya. Rupanya begitu meninggal dunia emaknya, nih anak kagak nyampein, kagak nyalaksanain wasiatnya. Kenapa? Karena dia malu. Masa emak saya bungkus kain kapannya bekas dia pakai, malu dong saya. Akhirnya dibeliin kain kapan yang baru karena dia malu. Malamnya tidur dimimpiin sama emaknya, wahai anakku, ya benati, wahai anakku tercinta, kenapa kamu kagak jalanin wasiat ibu? Tuh anak akhirnya kaget, bangun tidur, besok pagi dia nyusul ke kuburan. Dia gali lagi, tujuannya ingin dibungkus pakai baju Rajab yang dia pakai mau Rajab. Begitu dia buka, kuburannya kosong. Lo kemana mak saya itu? Ditanya sama orang alim, wahai alim, gerangan mak saya kemana ini? Nah, akhirnya orang alim bilang bahwa emak kamu itu lagi jalan-jalan. Juga tuh begitu, lagi jalan-jalan sama temennya rame-rame. Kenapa? Inilah yang dikatakan dalam riwayat bahwa orang yang memuliakan Rajab di kuburan kagak bakalan sendirian. Maka muliakan bulan Rajab. Baitul wahsah, nggak ada arah. Siapa yang mengarahkan? Yang mengarahkan amal kita, Pak. Amal-amal kita yang ngarahin tuh, Quran yang kita baca, sedekah dari tangan kita, kaki kita ke majlis-majlis taklim, ini yang bakal ngarahin tuh. Wa baitu zulmah, dan ini adalah rumah yang sangat gelap. Dari mana kita dapat penerangan? Dapat penerangannya dari kiriman doa kayak ntar nih kan ada yang keluar ya. Habis ini ada yang keluar tuh, Pak. Tahu di piring apa di bok ya? Ada nggak tuh, Pak? Ya kalau nggak ada nggak apa-apa, Pak. Lu mungkin ditungguin lagi. Cuman memang begitu, Pak. Ini tujuannya sedekah yang kita sampein nanti dibawa sama malaikat, namanya malaikat. Ini sampai jam berapa ini kita? Orang tadi katanya sepatah dua patah kata, saya udah patahin berapa kali ini kata-katanya. Jadi ini dalam satu riwayat disebutkan dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi, ya, Mukhtasar Tazkirah Al-Qurtubi, Abu Wahab As-Sa'roni bila katakan dalam hadis itu Rasul mencantumkan siapa yang mengadakan satu acara berdoa untuk kematian seseorang atau keluarga atau orang tuanya, kemudian dia keluarkan hadiyatan minna wasilah wa shadaqatan maqbulah, berbentuk hadiah dan sedekahan yang berbentuk makanan-makanan, ini mohon diterima. Nanti malaikat hadiah bawa itu semuanya, cuman belum dikeluarin juga ya. Oh, ntar dibawa sama malaikat hadiah, bungkus semuanya, dia bawa ke makam, ke kuburnya. Kemudian di atas kubur ini malaikat berkata, ya sahibal qabri ahluka ahdu ilaika faqbalha, wahai penghuni kubur, sesungguhnya keluarga kamu ini memberikan ini semua hadiah. Fahdu ilaika faqbalha, terima ini semuanya tuh, Pak. Yang pisang-pisangnya, yang jeruk-jeruknya, yang bandeng prestonya, yang telur bulatnya, yang mie bihun, ada tuh, Pak. Ini Bapak lagi mikir aja. Ya, ini semuanya, Pak, diterima. Maka sering saya mesen,
Di akhir saya ngisi, saya sering pesan, kalau buat ngasih hadiah, usahakan kalau kita mampu segede-gedenya, secakep-cakepnya kita kasih, apalagi orang tua. Jangan kasih yang sembarangan, jangan kasih yang, karena ada orang ngasih bawa pisang, yuk kita patungan buat baba, anak 7 patungan tuh, ada yang bawa jeruk, ada yang bawa nasinya, ada yang bawa lauknya, ada yang bawa pisang. Saya tanya, lu mau kemana? Baba saya mah haulan Ustadz, itu pisang apa? Pisang barangan. Saya bilang bukan barangan, itu mah pisang sembarangan. Begitu saya kata. Loh kok bisa Ustadz? Katanya pisang barangan ini. Bukan, kalau pisang barangan masih bagus, masih coklat-coklat, kuning-kuning, batangnya juga rada hijau-hijau. Nah ini mah batangnya udah hitam, pisangnya udah pisut, udah benyek. Berarti ini bukan barangan lagi, udah sembar. Sekarang saya bilang, apa anda tega? Apa kita tega ini pisang bakalan dibawa ke kuburan sama malaikat, dikasih tuh ke baba kita nih, Mbak, dari anak baba yang nomor 6 ya, pisang ini, pisang apa ini ya, kata malaikat, ini mah pisang sembarangan. Bukannya barangan, bukan. Masalah apa tega kita, orang tua kita makan cuman tempe orek sama telurnya seperapat, jadi telur 4 dipotong, telur 1 dipotong jadi seperempat. Kalau setengah masih mendingan, kan ada yang seperempat ya. Pernah nggak hadir di besanan ada telur dipotong 4? Ada ya? Seperempat. Apa tega Pak? Woi Pak, woi, kan orang sini kontrakannya masih banyak ya. Lah babanya meninggal, kontrakan ada yang 50, belum rukuknya. Lo begitu ngadain haul babanya, telur berapa tadi? Apa tega Pak? Makanya begini, suka ada, tapi ini sih bener apa kagaknya wallahu a'lam. Kalau kita ngadirin acara begini biasanya berkatnya rasanya lain ya, betul nggak Pak? Halo? Ini rada serem kita ngomong dikit ya, rada rasanya begitu ya, bener nggak? Bagaimana rasanya Pak? Anyep, mau kurang garam. Bagaimana? Karena emang sari patinya itu dibawa Pak, hakikatnya kita makan tapi sari patinya dibawa, semuanya itu dibawa Pak. Masya Allah. Maka kata Mu'alim Hazami dulu, beliau cerita, ente sekali-kali ini kalau ngadain acara khusus, misalkan haul khusus baba saya, baba doang atuh, jangan dicampur, ada emak, ada nenek, kalian abang dah abang, jadi peringatan haul 10 orang. Kata Mu'alim, kalau begitu kejadiannya nanti kalau khusus 1 orang yang kita haulin, nanti dia terkirim dengan bingkisan berupa 1 tumpeng. 1 tumpeng buat sendiri. Kalau 10 berarti 1 tumpeng buat kalau kebagian ayam. Kalau enggak gimana? Tuh dia. Apalagi yang kagak pernah ngadain haul, datang begini doang nih, yang penting gue mau datang. Di rumah nggak pernah ngadain, nggak pernah buka, nggak pernah. Pokoknya gue datang aja. Kita juga kebagian doanya, kan gitu ya. Wa ila arwahi abaina, tuh bapak kita juga dapat, betul? Ummahatina, mak kita juga disebut tuh, kan pakai jama. Dijama, dikumpulin, dapat juga. Iya, kata Mu'alim Hazami, bukan kata saya. Kata Mu'alim Hazami, saya rujuk beliau juga, karena emang saya cari kitabnya kagak ketemu yang begitu. Mu'alim bilang nanti ibarat yang tuan rumahnya dapat tumpeng, hadiah tumpeng dibawa ke kuburan. Nih bapak-bapak kita yang cuma wa ila arwahi abaina wa umatina amwatina wa amwatikum, entar dapatnya dari mana kira-kira? Dapat juga dari tumpahan makanan yang jatuh dari yang makan tumpeng. Halo, assalamualaikum Pak. Udah bengong aja Pak. Apa tega bapak kita nyomotin jatuhan makanan sisa orang yang makan tumpeng? Kan makan suka ada yang jatuh ya, jatuh dah cerot jatuh, nanti yang jatuhan itu dicomotin nama bapak-bapak kita yang tadi Ustadz Nahwan sampaikan, wa ila arwahi abaina
wa ummahatina. Begitu Pak. Kayaknya mungkin malam pada bengong aja ini. Udah saya ceramahnya dah Pak ya. Pak, besok dilanjut lagi sama guru-guru kita. Saya datang hanya sekedar baru saja. Maaf kemarin kabar saya dapat, cuman saya lagi tugas jadi nggak bisa gugurin tugas. Al mutaaddi khairun minal qasri. Jadi ngaji itu maaf. Kalau kita punya program pengajian, ngaji kitab maksudnya, ngaji ilmu itu adalah ibadah yang mutaaddi, artinya berkelanjutan, terus amal ibadahnya akan berkelanjutan. Kalau yang qasri yaitu kayak perayaan maulid, acara-acara itu namanya qasar, yaitu ibadah tapi singkat, yaitu tidak panjang. Yang penting yang mutaaddi. Jadi mohon maaf kepada keluarga Sohibul Bait, saya bahkan tidak sempat bertajia di hari yang pertama, tidak sempat menyolati beliau, tapi alhamdulillah saya udah sholat gaib. Hari keduanya saya sholat gaib. Ya karena itu sekali lagi minta maaf kepada seluruh keluarga Sohibul Bait, ayahanda almarhum Bapak Haji Bapak Muhammad Asani. Semoga Allah Subhanahu wa taala lipatkan amal ibadahnya, dijadikan sebagai amal jariyahnya di Masjid Nurul Yakin, mengalir terus ke alam kuburnya hingga kuburnya diluaskan dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah, taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau digolongkan termasuk min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair. Wajabat lahul jannah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.